Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini sesuai dengan ketentuan RPP tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga, menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, menjelaskan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, menyusun laporan dan menyajikan hasil tentang makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, juga peraturan-peraturan dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Mensimulasikan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya yaitu makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedua, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Kegiatan pelajaran yaitu melihat tanpa atau dengan alat, menayangkan gambar, foto, video yang relevan. Mengamati yaitu 1. Lembar kerja materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendengar pemberian materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan literasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang telah relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. 1. Mengamati objek atau kejadian. 2. Membaca sumber lain selain buku teks. 3. Aktivitas. 4. Wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Kolaborasi atau kerjasama.
1. Mendiskusikan peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulang. Kegiatan pendahuluan yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pelajaran. Apresiasi mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Motivasi memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penutup peserta didik yaitu membuat resume atau creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang baru dilakukan. Mengadakan materi atau tugas, proyek atau produk atau portofolio atau unjuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Nanti kalau kalian sudah sampai di rumah, ada baiknya kalian ulangi pelajaran kita hari ini agar kalian tidak lupa. Sekian pelajaran kita hari ini dan semoga bermanfaat dan selamat pagi.